Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pater Aditya SPD dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Minggu Paskah yang ke-7, tanggal 16 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan soal tinggal dalam Allah, itu berarti tinggal dalam kasih-Nya, yang juga berarti kita diundang untuk berbuat kasih seperti Allah adalah kasih. Saudara dan saudariku seiman, berbicara soal kasih, hemat saya kita berbicara soal memberi. Ada orang yang mengatakan demikian, dengan memberi orang akan menjadi lebih bahagia, orang akan menjadi lebih bersukacita, apalagi kalau memberi dengan ketulusan hati, memberi dengan cinta. Ada juga pepatah yang mengatakan, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Semakin banyak cinta yang kita salurkan, semakin banyak kasih yang kita salurkan, akan semakin banyak cinta dan kasih pula yang kita akan terima. Santa Teresa dari Kalkuta menasihati kita demikian, untuk memberikan yang terkecil sekalipun, tetapi memberikannya dengan cinta yang besar. Memberi yang demikian ini, saudara dan saudariku, adalah perwujudan konkret dari kasih. Perwujudan konkret dari tinggal dalam kasih Allah. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini di hari Minggu Paskah yang ke-7, Tuhan Yesus pesan kita dalam doanya kepada Bapanya beberapa hal penting yang perlu kita pegang terus dalam perjalanan kemuridan kita ini. Yang pertama, Tuhan Yesus minta kepada Bapanya untuk memelihara para muridnya selalu. Tuhan Yesus minta supaya Bapa pelihara kita, para muridnya. Dari sini, dari doa yang luar biasa ini, bisa kita bayangkan luar biasanya cinta Tuhan itu. Tentunya kita sudah tahu cinta Tuhan yang luar biasa itu. Dia yang rela menderita, wafat di kayu salib untuk kita yang dicintainya. Bahkan sebelum dia pergi kepada Bapa, dia minta Bapa untuk pelihara para muridnya. Luar biasa cinta Tuhan ini. Yang kedua, Tuhan Yesus minta kepada Bapanya supaya sukacitanya menjadi penuh dalam diri para muridnya. Tuhan Yesus minta supaya para murid juga mengalami sukacita yang sama seperti yang Yesus alami. Sukacita karena tinggal dalam kasih Bapa, karena satu dengan Bapa. Demikian pun para murid harus tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, bersatu dengan Tuhan, mengalami sukacita yang sama. Yang ketiga, Tuhan Yesus tahu benar bahwa hidup sebagai muridnya selalu menjadi incaran dari hal-hal yang jahat. Karena para murid adalah orang pilihan dan bukan dari dunia, dan selalu bawa kebenaran. Karena itu yang tidak benar pasti tidak suka yang benar. Karena itu Tuhan Yesus minta kepada Bapanya untuk melindungi para murid dari yang jahat. Tuhan Yesus minta kepada Bapa, lindungi kita para muridnya dari yang jahat. Ada begitu banyak tantangan dan cobaan. Setan akan selalu
berada di samping kita. Tuhan Yesus minta Bapa untuk lindungi kita dari yang jahat. Yang keempat, Tuhan Yesus minta Bapanya untuk menguduskan para muridnya. Menguduskan para muridnya dalam kebenaran, supaya para murid menjadi kudus. Tuhan Yesus minta Bapa agar kita ini terus berjalan menuju kekudusan. Agar kebenaran itu menghantar kita kepada kekudusan. Saudara dan saudariku seiman, segala permintaan Tuhan Yesus ini dalam doanya kepada Bapanya datang dari ketulusan cintanya pada para muridnya. Dan dengan itu diharapkan para murid juga memiliki semangat cinta, semangat kasih yang sama. Kita para murid di zaman ini, kita diminta untuk sungguh menyadari 4 hal ini yang Yesus katakan secara jelas dalam doa kepada Bapanya. Dan dengan itu kita terus memberi kesaksian dengan penuh semangat, dengan penuh cinta. Semangat apa? Semangat memberi, seperti yang tadi sudah saya katakan di awal. Dengan semangat memberi. Memberi dan berbagi kasih buat dunia dan segala isinya. Dan bagi sesama kita manusia. Saudara dan saudariku, mari kita berjuang untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Tidak pernah gentar. Kita ingat 4 hal yang Yesus minta kepada Bapanya dalam doanya. Menjadi satu tanda luar biasa, cinta luar biasa dari Kristus kepada kita para muridnya. Mari kita berjuang untuk terus setia, berkomitmen menjadi saksi-saksi Kristus. Kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas cinta-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami lewat Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Bantulah dan tolonglah kami agar selalu hidup dalam kasih-Mu. Dan dengan itu memampukan kami memberikan kasih yang sama kepada dunia dan segala isinya dan kepada sesama kami. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku seiman, selamat hari Minggu Paskah yang ke-7. Semoga kita menikmati hari Minggu ini dan berkat Tuhan senantiasa bersama kita. Amin.